Halo sahabat farmasi, apa kabar nih hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Oh iya, sebelumnya kalian sudah tahu belum sih farmakodinamik itu apa? Baiklah, jangan khawatir karena di sini kami akan menjelaskan apa sih farmakodinamik itu. Sebelum masuk materi, kita kenalan dulu yuk. Di kelompok 2 ini ada Kak Anggia, Kak Fatia Salwa, Kak Muhammad Al-Hafiz, Kak Muhammad Hasan Abdullah, ada juga Kak Adinda Okta Salsabila, Kak Mar'ah Hairani, Kak Nada Salsabila Yulian, dan Kak Nanda Ayuristiana. Tetapi masih ada lagi loh teman-teman. Di slide selanjutnya ada Kak Paulina Widya Puspa, Kak Siti Nurazizah, Kak Yeni Lestari, dan yang terakhir ada Kak Zakia Hikmah Auliah. Farmakodinamika itu mempelajari tentang apa saja sih? Nah, untuk yang belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Apa ya pengertian, tujuan, dan manfaat dari farmakodinamik? Oke, baiklah. Farmakodinamik merupakan cabang dari ilmu farmakologi, yang mana farmakodinamik merupakan subdisiplin farmakologi yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya, teman-teman. Seumur hidup, pasti kita pernah kan minum obat? Nah, pernah nggak sih kita berpikir gimana sih obat bisa sampai ke tempat rasa sakit? Nah, tujuan dari farmakodinamik itu yang pertama mengetahui interaksi obat dengan sel, mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi, serta meneliti efek utama dari suatu obat. Kemudian, manfaat farmakodinamik ini juga untuk menghasilkan terapi obat yang rasional, yaitu tepat penderita, tepat obat, tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat dosis pemberian dan lamanya terapi, tepat informasi, serta tepat evaluasi. Nah, kemudian bagaimana ya kira-kira mekanisme kerja dari suatu obat? Nah, yang pertama, efek obat itu dihasilkan melalui interaksi reseptornya pada sel organisme. Kemudian, interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Dan juga, obat tidak menimbulkan fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada. Nah, ada lagi nih teman-teman. Ternyata, obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen disebut dengan agonis. Kemudian, ada lagi nih. Untuk obat yang menimbulkan efek dengan menghambat kerja suatu agonis, itu ternyata disebut dengan antagonis. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme kerjanya ya teman-teman. Mekanisme kerja obat yang kini telah diketahui itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama secara fisis, contohnya itu ada anestetika terbang, laksansia, dan diuretika osmotik. Aktivitas anestetika inhalasi berhubungan langsung dengan sifat lipofilnya. Obat melarut dalam membran sel dan mempengaruhi eksitabilitas membran. Diuretik osmotik, kartatik osmotik, polivinil pirolidon untuk menambah volume intravaskular. Yang kedua itu secara kimiawi, contohnya antasida dan zat chelator. Zat-zat chelator mengikat ion logam berat sehingga tidak toksik lagi dan mudah diekskresikan oleh ginjal. Nah, contohnya yaitu ketika penisilamin mengikat Cu2+ bebas yang menumpuk dalam hati dan otak dari pasien penyakit Wilson menjadi kompleks yang larut dalam air, dimercaprol untuk mengikat logam berat yang bebas maupun dalam kompleks organik
menjadi kompleks yang larut dalam air dan dikeluarkan melalui urin. Nah, yang kedua yaitu melalui proses metabolisme. Contohnya, amoksisilin yang mengganggu pembentukan dinding sel kuman 6 merkaptorin berinkorporasi dalam asam nukleat. Nah, sehingga mengganggu fungsinya. Deterjen sebagai antiseptik desinfektan merusak integritas membran lipoprotein. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu reseptor dan bagaimana interaksinya? Nah, contoh reseptor ini yaitu protein yang merupakan reseptor obat yang penting, yaitu sebagai reseptor fisiologis asetilkolinesterase, Na+, K+ atpase, dan juga tubulin. Oke, yang pertama adalah reseptor fisiologik. Reseptor fisiologik ini adalah protein seluler yang berfungsi sebagai reseptor bagian ligan endogen, contohnya seperti hormon, neurotransmitter, dan growth factor. Ikatan obat dengan reseptor dapat berbentuk ikatan ion, hidrogen, hidrofobik, van der Waals, atau kovalen. Suatu zat, baik obat atau ligan endogen, itu dapat mengenali reseptornya dengan tepat, seperti kunci dengan gembok. Nah, selanjutnya kita masuk ke interaksi obat reseptor. Oke, teori pendudukan reseptor atau reseptor okumpansi adalah intensitas efek obat yang berbanding lurus dengan fraksi reseptor yang diduduki atau diikatnya, dan intensitas efek maksimal jika seluruh reseptor diduduki oleh obat. 1/kd adalah afinitas obat terhadap reseptor. Jadi, semakin besar Kd, maka semakin kecil afinitas obat dengan reseptornya. Kemudian, E maksimal adalah aktivitas intrinsik atau efektivitas obat dalam kemampuan obat reseptor untuk menimbulkan efek farmakologi. Nah, kemudian kita masuk ke hubungan dosis obat dengan persen responsif. Jika dibuat distribusi frekuensi dari individu yang responsif dalam persen, maka akan didapat kurva distribusi normal. Lalu, jika kurva distribusi dibuat kumulatif, maka berbentuk sigmoid yang disebut kurva log dosis persen responsif atau log divisi. Seperti yang terlihat pada gambar teman-teman. Jadi, log divisi sama dengan variasi individual dari dosis yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek tertentu. Baiklah, sekarang kita masuk ke macam-macam dosis ya teman-teman. Yang pertama, dosis toksik median 50 merupakan dosis yang menimbulkan efek toksik pada 50% individu. Yang kedua, ada dosis efektif median, yaitu dosis yang menimbulkan efek terapi pada 50% individu. Nah, yang ketiga ada indeks terapi obat. Perbandingan antara kedua dosis di atas dan merupakan standar keamanan suatu obat. Semakin besar indeks terapi, maka semakin aman penggunaan obat tersebut. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di slide ya. Kemudian, obat ideal menimbulkan efek terapi pada semua pasien tanpa menimbulkan efek toksik pada seorang pun pasien, sehingga lebih tepatnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu apa sih antagonis dan agonis? Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa pengertian dari antagonis dan agonis?
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari antagonis dan agonis. Yang pertama yaitu ada agonis. Agonis adalah obat yang menduduki reseptornya yang dapat menimbulkan efek farmakologi. Sedangkan antagonis adalah sifat obat yang pertama dikurangi atau ditiadakan oleh obat yang kedua. Selanjutnya yaitu antagonisme itu dapat dibedakan menjadi dua loh teman-teman. Ada yang tahu nggak salah satu pembeda dari antagonisme? Yang pertama yaitu ada antagonisme fisiologi, yang dimana antagonisme ini ada sistem fisiologi yang sama, tapi pada sistem reseptornya yang berlainan. Contohnya seperti efek katabolik hormon glukokortikoid yang dilawan oleh insulin. Selanjutnya yaitu ada antagonisme reseptor. Nah, antagonisme ini adalah sistem reseptor yang sama. Efek histamin pada reaksi alergi dapat dicegah dengan pemberian antihistamin yang menduduki reseptor yang sama. Selanjutnya yaitu ada antagonisme pada reseptor yang dapat bersifat kompetitif dan non-kompetitif. Yang pertama ada antagonisme kompetitif. Dua obat yang bersaing untuk dapat diberikan pada reseptor yang sama. Pada antagonis kompetitif resipal, efek agonis dapat ditingkatkan dengan meningkatkan dosis obat agonis. Selanjutnya yaitu ada antagonis non-kompetitif. Antagonis mengikat reseptor bukan pada tempat dikata reseptor agonis, sehingga afinitas obat tidak berubah, namun efek maksimalnya yang berkurang. Selanjutnya yaitu ada antagonis parsial atau agonis parsial. Adalah agonis yang mempunyai aktivitas intrinsik atau efektivitas yang rendah sehingga menimbulkan efek maksimal yang lemah. Obat ini akan mengurangi efek maksimal yang ditimbulkan oleh agonis yang dengan penuh. Oleh karena itu, agonis parsial disebut juga antagonis parsial. Contoh nalorin adalah agonis parsial atau antagonis parsial dengan morfin sebagai agonis penuh dan naloxon sebagai antagonis kompetitif yang murni. Nalorfin dapat digunakan sebagai antagonis pada keracunan morfin, tetapi jika diberikan sendiri, nalorfin juga menimbulkan berbagai efek opiate dengan derajat yang lebih ringan. Naloxon yang tidak mempunyai efek agonis akan mengantagonisasi dengan sempurna semua efek opiate dari morfin. Ada istilah dari farmakologi. Apa kalian sudah tahu apa saja istilah dari farmakologi? Atau ada juga yang belum tahu? Oke, jangan khawatir teman-teman. Di sini akan dijelaskan yang pertama yaitu ada efek samping. Efek samping adalah segala sesuatu khasiat yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi yang dimaksudkan pada dosis yang dianjurkan. Nah, misalnya seperti rasa mual pada penggunaan digoxin, ergotamin, atau estrogen, sehingga pasien membutuhkan obat tambahan untuk menghilangkan rasa mual, seperti obat meklizin dan obat proklorperazin. Nah, tapi kadang-kadang efek samping juga merupakan kelanjutan dari efek utama loh teman-teman. Misalnya ya, seperti rasa kantuk pada fenobarbital bila digunakan sebagai obat epilepsi. Selanjutnya yang kedua yaitu istilah dari farmakologi adalah toleransi. Toleransi adalah peristiwa pada mana dosis obat harus ditingkatkan terus-menerus untuk mencapai efek terapeutis yang sama. Banyak obat yang dapat digunakan tanpa menimbulkan toleransi. Misalnya pada obat glikosida digitalis. Setelah membahas toleransi tadi, selanjutnya yaitu ada toleransi primer, di mana toleransi primer ini adalah bawaan yang terdapat pada sebagian orang atau hewan tertentu. Misalnya, seperti kelinci yang sangat tahan terhadap atropin, yaitu suatu zat yang sangat toksik untuk manusia dan binatang menyusui loh teman-teman. Selanjutnya yaitu ada toleransi sekunder. Toleransi sekunder yaitu yang diperoleh timbul setelah suatu obat yang digunakan untuk beberapa waktu. Organisme ini menjadi kurang peka terhadap obat tersebut. Peristiwa ini juga disebut dengan kebiasaan atau habituasi. Selanjutnya yaitu ada habituasi. Habituasi ini dapat terjadi melalui beberapa cara loh teman-teman.
yaitu yang pertama ada induksi enzim. Induksi enzim ini adanya barbital dan fenibutazon menstimulir yang terbentuknya karena enzim yang menguraikan obat-obat tersebut. Yang kedua yaitu ada reseptor sekunder yang terbentuk ekstra oleh obat-obatan tertentu. Peningkatan dosis terus-menerus akan menyebabkan keracunan karena efek sampingnya yang menjadi lebih kuat. Habituasi ini dapat diatasi dengan penghentian pemberian obat dan pada umumnya tidak memberikan gejala penghentian seperti adanya adiksi. Kemudian ada toleransi silang. Toleransi silang ini dapat terjadi di antara zat-zat dengan struktur kimiawi yang serupa seperti diazepam dengan oxazepam dan antara zat yang berlainan, misalnya seperti alkohol dan barbital. Selanjutnya juga ada takifilaksis. Takifilaksis ini adalah toleransi yang terjadi dengan cepat setelah pemberian beberapa dosis obat tersebut. Contohnya seperti efedrin dan propanol pada tetes mata yang terdapat glukoma. Selanjutnya juga ada resisten. Resisten adalah toleransi yang timbul akibat pembentukan antibodi terhadap obat. Selanjutnya yaitu ada idiosinkrasi. Idiosinkrasi adalah suatu obat yang memberikan efek berlainan dari efek normalnya. Umumnya hal ini disebabkan oleh kelainan genetis pada pasien yang bersangkutan. Misalnya seperti anemia hemolitis setelah pengobatan malaria dengan primaquine. Contoh lain adalah pasien dengan pengobatan neuroleptika untuk menenangkannya, malah justru menunjukkan reaksi gelisah dan cemas. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pengembangan dan penilaian obat di farmakodinamik. Ada yang tahu nggak? Baiklah. Yang pertama yaitu penguji pada hewan coba atau uji praklinik. Uji praklinik ini adalah suatu senyawa yang baru ditemukan terlebih dahulu diuji dengan serangkaian uji farmakologi pada organ yang terpisah dan hewan coba. Studi toksikologi dilakukan pada 2-3 spesies hewan coba ya teman-teman. Selanjutnya juga ada uji toksikologi pada hewan coba. Yang pertama ada toksisitas akut. Yang kedua toksisitas kronis. Yang ketiga teratogenisitas. Yang keempat karsinogenisitas. Yang kelima mutagenisitas. Nah, yang kedua ada uji klinik. Pada dasarnya, uji klinik ini untuk memastikan efikasinya, keamanan dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Uji klinik ini terdiri dari fase 1 sampai fase 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu fase 1. Biasanya dilakukan pada sukarelawan sehat. Subjeknya 20-50 orang. Yang diteliti keamanan dari obat, menentukan dosis maksimal yang dapat ditoleransi sebelum timbul efek toksik yang tidak dapat diterima. Yang keempat, ditelitinya sifat farmakodinamik dan farmakokinetik pada manusia. Yang kelima yaitu dilakukan secara terbuka. Fase 2 biasanya dilakukan pada pasien yang kelak akan diobati oleh obat ini. Subjeknya 100-200 orang. Yang diteliti yaitu khasiat obat. Yang keempat, studi kisaran dosis. Yang kelima ada keamanan obat. Yang keenam yaitu obat baru yang dibandingkan dengan placebo atau secara acak dengan tersamar ganda. Yang ketujuh dilakukan oleh ahli. Nah, fase 3, di mana fase 3 ini dilakukan oleh pasien yang akan diobati oleh obat ini. Yang kedua, subjeknya minimal 500 pasien. Yang ketiga, memastikan efek terapi. Yang keempat, keamanan obat. Yang kelima, obat baru yang dibandingkan dengan obat lama. Yang keenam, pengujian acak dan samar. Yang ketujuh dilakukan oleh kurang ahli.
Yang kedelapan yaitu fase 3 dapat diberikan izin pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu ada fase 4. Fase 4 ini yang dilihat yaitu efek samping, efektivitas obat, masalah penggunaan, mortalitas, efek baru dari obat. Terima kasih sahabat farmasi sudah menonton videonya. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.